You think your wife can hear you? No. No ideas, no woes. Goodbye, my friend. It's hard to die. A way out. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibrai akan menceritakan sebuah film yang banyak sekali di-request oleh teman-teman, yaitu John Wick Chapter 4. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan sosok sang legenda pembunuh bayaran yaitu John Wick. Setiap hari John Wick berlatih keras untuk menghadapi semua musuhnya. Tak lama kemudian datanglah Bauri si Raja Pengemis yang membawakan jas anti peluru untuk John Wick. Bauri bertanya apakah John sudah siap untuk kembali membrutal. Kita tahu di film sebelumnya, John diburu oleh organisasi bernama High Table karena John telah melanggar aturan. High Table sendiri yaitu sebuah organisasi tertinggi yang menaungi semua kriminal termasuk pembunuh bayaran seperti John Wick. Semua anggota kriminal di seluruh dunia wajib tunduk dan hormat kepada aturan High Table tanpa terkecuali. Dan karena John telah melanggar aturan, maka sekarang status John menjadi ekskomunikado atau wajib diburu sampai mati oleh High Table. Adegan berpindah ke John yang sekarang memburu para pengawal ketua High Table di tengah gurun pasir Maroko. Di tengah perburuannya, John terlihat cukup mudah menghabisi orang-orang tersebut. Kemudian John akhirnya bertemu dengan ketua High Table yang bernama The Elder. The Elder yang baru ini adalah pengganti The Elder sebelumnya karena yang dulu ternyata sudah tewas. Di sini The Elder bertanya apa tujuan John mendatanginya. John mengatakan kalau ia menginginkan kebebasan serta meminta lagi cincin kawin yang dulu sempat dirampas. The Elder menjawab kalau hanya ada satu hal yang bisa membuat John bebas, yaitu kematian. Sementara cincin kawin yang dulu dirampas sudah dibuang entah kemana. Mendengar hal itu, inilah yang dilakukan John Wick. Beberapa hari kemudian, kita akan dibawa ke salah satu hotel kontinental yang ada di Amerika. Kita tahu kalau Hotel Continental adalah hotel yang dinaungi langsung oleh organisasi High Table. Terlihat saat itu ada seorang pria tua mendatangi resepsionis hotel tersebut. Ternyata pria ini adalah petinggi High Table yang ketuanya kemarin John habisi di Maroko, yaitu The Elder. Di sini petinggi High Table itu meminta si resepsionis agar mempertemukannya dengan Winston selaku manajer hotel. Tak lama kemudian si petinggi pun akhirnya bertemu dengan Winston, ini orangnya. Di sini si petinggi itu memberitahu Winston kalau The Elder sang ketua High Table sudah dihabisi oleh John Wick. Oleh karena itu sekarang penggantinya adalah seorang pria berkebangsaan Prancis bernama Marquis. Kemudian si petinggi memberikan sebuah kotak pasir yang mana jika pasir itu habis maka hotel ini akan ikut meledak. Bukan hanya itu, Winston juga sekarang dipecat karena Winston dianggap telah membantu John Wick melarikan diri, yaitu adegan yang ada di film sebelumnya. Sebelum pergi, si petinggi meminta Winston untuk segera berkemas dan esok hari Winston diminta menghadap Marquis. Keesokan harinya, Winston ditemani si resepsionis mendatangi Marquis yang sekarang ada di sebuah gedung. Ini dia Marquis, orang yang diberi kuasa oleh para petinggi High Table untuk menangani John Wick. Marquis langsung mengungkapkan kekecewaannya kepada Winston yang dianggap telah membantu John Wick kabur, yaitu adegan yang ada di film sebelumnya. Winston menjawab kalau ia sudah menembak John Wick, namun perihal ia mati atau tidak itu urusan Tuhan. Marquis tampak tidak menerima alasan apapun dari Winston dan Marquis tetap menganggap Winston sebagai seorang pengkhianat High Table. Tak lama kemudian, pasir yang ada di dalam kotak itu habis dan secara bersamaan hotel yang selama ini dikelola Winston akhirnya hancur lebur. Kemudian Marquis mengatakan kalau kekuasaan Winston di kota ini sudah resmi dicabut oleh High Table. Dengan kejam, Marquis juga menghabisi si resepsionis sebagai peringatan untuk semua hotel kontinental yang ada di tempat lain agar selalu tunduk kepada High Table.
Beberapa hari kemudian adegan beralih ke Paris, Prancis, dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan pembunuh bayaran bernama Ken. Diketahui Ken ini merupakan orang buta atau tidak bisa melihat. Saat itu Ken dipanggil oleh Marquis untuk menghadap karena Marquis ingin membicarakan sesuatu kepada Ken. Ternyata Marquis meminta bantuan kepada Ken untuk ikut memburu John Wick. Mendengar hal itu, Ken menolak sebab ia sudah lama pensiun menjadi pembunuh bayaran, ditambah John Wick adalah sahabat lamanya. Akan tetapi Marquis yang licik ternyata sudah menculik putri Ken sehingga mau tidak mau Ken harus menuruti keinginannya jika sang putri ingin selamat. Pada akhirnya Ken pun siap ikut memburu John Wick padahal John merupakan sahabat Ken sendiri. Adegan berpindah ke Osaka, Jepang. Di sini kita akan diperkenalkan lagi dengan seorang pembunuh bayaran bernama Nobody. Saat itu Nobody terlihat hendak check-in di sebuah hotel kontinental yang ada di Osaka, Jepang. Resepsionis sempat meminta Nobody untuk tidak membawa anjingnya masuk. Namun Nobody mengatakan kalau anjing ini adalah pendamping saat ia bekerja sehingga tidak mungkin bisa dipisahkan. Pada akhirnya si resepsionis pun terpaksa membiarkan anjing tersebut tetap masuk. Di sisi lain memperlihatkan manajer hotel kontinental Osaka yang bernama Koji. Saat itu Koji hendak menemui seseorang di lantai atas. Sesampainya di sana ternyata orang yang ditemui Koji adalah John Wick yang sudah beberapa hari bersembunyi di hotel ini. Diketahui mereka berdua sudah lama bersahabat dan Koji sudah menganggap John Wick sebagai saudara. Di sini Koji memberitahu John kalau hotel kontinental yang ada di Amerika sudah dihancurkan oleh Marquis. Mendengar hal itu, seketika John teringat dengan nasib Winston dan langsung bertanya bagaimana nasibnya. Koji menjawab kalau Winston baik-baik saja namun resepsionisnya telah dihabisi. Kemudian Koji meminta John agar tidak turun ke bawah karena bisa saja Marquis juga mengecek ke hotel ini untuk mencari John. Benar saja di ruangan bawah terlihat tangan kanan Marquis dan beberapa anak buahnya telah datang untuk mencari keberadaan John Wick. Si resepsionis segera melaporkan hal ini kepada Koji selaku manajer hotel dan ternyata Koji ini adalah ayah kandungnya. Mendengar kalau di bawah sudah ada tangan kanan Marquis, dengan sigap Koji langsung turun untuk menemuinya. Sesampainya di bawah, Koji berbohong dengan mengatakan kalau di sini tidak ada John Wick. Namun bersamaan dengan itu datanglah Ken si pembunuh bayaran buta yang langsung meminta maaf kepada Koji. Ternyata yang telah membocorkan keberadaan John Wick sekarang adalah Ken. Terungkap fakta kalau Koji dan Ken juga merupakan sahabat. Dengan terpaksa, Koji harus mengerahkan semua pasukannya hingga inilah yang terjadi. Di tengah pertempuran terlihat pasukan High Table yang semakin bertambah banyak hingga membuat pasukan Koji harus mundur. Sementara di lantai atas terlihat si resepsionis yang tengah kesal kepada John karena John adalah sumber masalah. Sempat terjadi perdebatan namun mau tidak mau kini mereka harus melawan pasukan High Table yang datang menyerang. Kembali ke ruangan bawah, terlihat Ken begitu sangat tangguh meskipun kondisinya tidak bisa melihat. Di sisi lain, John Wick terus membrutal tanpa henti. Hingga John berhasil menyelamatkan Koji dan anaknya yang saat itu tengah terpojok. Di sini Koji meminta John agar segera pergi ke stasiun kereta untuk meninggalkan kota ini. Koji tidak mau kalau usahanya menyelamatkan John harus sia-sia. Pada akhirnya mereka pun berpisah untuk menyelamatkan dirinya masing-masing.
Ketika hendak keluar, John dihadapkan dengan beberapa anak buah Marquis sehingga John harus melangkahi mereka terlebih dahulu. Setelah berhasil menang, John akhirnya bertemu dengan Ken dan terjadilah pertarungan antara mereka. Pertarungan itu harus terhenti ketika Nobody, si pembunuh bayaran yang membawa anjing, tiba-tiba menembaki mereka berdua. Ketika John kabur ke tempat yang sepi, tiba-tiba Nobody muncul lalu saling menodongkan senjata. Di sini Nobody mengatakan kalau ia tidak berniat menghabisi John sekarang. John yang tidak mengerti apa maksud dari Nobody, ia pun memilih pergi karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Adegan berpindah ke Koji dan putrinya yang diketahui bernama Akira. Mereka yang sama-sama sudah terluka ternyata sekarang malah dihadang oleh Ken. Ken meminta Koji untuk memberitahu kemanakah John Wick pergi dan ia akan melepaskan Koji serta Akira anaknya. Namun Koji menolak karena ia tidak mau usahanya menyelamatkan John Wick harus sia-sia. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Akan tetapi karena Koji sebelumnya sudah terluka, maka dengan mudah Ken menghabisinya. Melihat ayahnya telah tewas di tangan Ken, Akira pun tidak terima dan sempat ingin melawan. Namun Ken mengatakan kalau Akira tidak akan menang dan ia juga tidak mau kalau sampai Akira kenapa-napa. Untuk itu Ken meminta Akira agar segera pergi sebelum pasukan High Table yang lain berdatangan. Kita tahu Ken melakukan hal ini sebatas untuk menyelamatkan putri Ken yang sedang diculik. Adegan berpindah ke John Wick yang sekarang sudah masuk ke dalam kereta. Tak lama datanglah Akira yang juga memasuki kereta tersebut. Di sini Akira mengatakan kalau Koji ayahnya sudah tewas akibat ingin sekali melindungi John. Mendengar hal itu, John meminta maaf dan ia berjanji akan membantai mereka semua. Kemudian mereka berdua pun berpisah. Keesokan harinya memperlihatkan John yang sekarang sudah ada di Amerika untuk menemui Winston. Setelah bertemu Winston, John mengatakan kalau kelompok yang memakai pin ini telah menyerangnya di Osaka. Winston menjelaskan kalau Marquis adalah dalang dari semua penyerangan terhadap John Wick. Marquis dipercaya oleh para petinggi untuk menangani John Wick dan Marquis diberi kekuasaan layaknya The Elder, mantan ketua High Table. John kembali bertanya di manakah sekarang Marquis karena John ingin segera membantainya. Winston menjawab kalau Marquis ada di Paris, Prancis. My condolences. Ketika John akan pergi, Winston mengatakan kenapa John tidak bisa membaca akan situasi sekarang. John bisa saja dengan mudah menghabisi Marquis, namun pengganti Marquis akan selalu ada dan John akan terus kembali diburu. Untuk itu, Winston menyarankan John agar menyelesaikan semua ini dengan tradisi lama, yaitu berduel 1 lawan 1 secara jantan dengan Marquis. John mengatakan kalau cara itu hanya bisa dilakukan untuk orang yang mempunyai keluarga di bawah naungan High Table, sementara John sudah tidak lagi mempunyai keluarga. Winston mengatakan kalau John harus memperbaiki lagi hubungan dengan keluarga lama John, yaitu keluarga Ruska Roma yang ada di gereja Berlin. Dengan begitu, maka petinggi High Table pasti akan menerima permintaan duel dari John dan Winston siap untuk menjadi pembimbingnya. He was a good man. Pick a plot. Singkat waktu, John pun mendatangi sebuah gereja Ruska Roma tempat keluarga lamanya tinggal. Ketika baru masuk, John diminta untuk menyimpan semua senjatanya. Saat John bertanya siapakah pemimpin gereja ini sekarang, tiba-tiba ketika John tersadar, ia sudah dalam keadaan tidak berdaya sembari lehernya diikat. Ternyata pemimpin Ruska Roma baru saja dihabisi akibat John Wick membunuh The Elder. Dan sekarang pemimpin Ruska Roma digantikan oleh anaknya yang bernama Katia, ini orangnya.
John mengatakan kalau kita memiliki musuh yang sama dan lebih baik kita bekerja sama. John juga menjelaskan kalau ia datang ke sini untuk meminta persetujuan keluarga Ruska Roma agar John bisa melakukan duel bersama Marquis. Mendengar hal itu, Katia sebagai pemimpin yang baru akhirnya setuju, namun dengan satu syarat, yaitu John Wick harus menghabisi dulu seseorang bernama Killa. Diketahui kalau Killa lah orang yang telah menghabisi ayah Katia atas perintah Marquis. Bring proof of death. Singkat waktu, John akhirnya bertemu dengan Killa ini orangnya. Kemudian datanglah Ken yang masih terus memburu John Wick. John yang penasaran sempat bertanya kenapa Ken sangat berambisi. Ken mengatakan kalau semua ini bukan masalah pribadi, melainkan karena putri Ken telah dijadikan sandera. Tak lama dari itu datang juga Nobody bersama anjingnya. Ternyata saat ini Nobody juga sama sedang memburu John karena Marquis menawarkan $25 juta kepada siapa saja yang berhasil menghabisi John. Dengan santai, Killa malah mengajak mereka bertiga bermain kartu dan pemenangnya bebas memilih siapa yang akan dibunuh duluan. Si Bryce sempat nggak sadar kalau pemeran si Killa ini adalah Scott Adkins si Boyka, sang legenda petarung. Namun dengan tegas John mengatakan kalau ia datang ke sini yaitu untuk menghabisi Killa, hingga inilah yang dilakukan John. Ternyata kedatangan Ken dan Nobody bukanlah untuk memburu John sekarang, melainkan membantu John karena mereka berdua setuju jika John menantang duel Marquis dengan tradisi lama. Kemudian John mampu mengejar Killa yang saat itu bersembunyi di tengah kerumunan orang, hingga terjadilah baku hantam. Awalnya John sempat kewalahan melawan Killa sampai ia terjatuh dari lantai atas. Namun pada akhirnya John mampu membalikkan keadaan sampai membuat Killa koit dengan sangat brutal. Kemudian John mengambil gigi palsu Killa sebagai barang bukti kalau ia telah menghabisinya. Setelah itu John kembali ke gereja untuk memberikan gigi palsu tersebut kepada Katia sebagai bukti kalau ia telah menjalankan tugasnya. Melihat hal itu, Katia pun akhirnya mau menerima John kembali sebagai keluarga Ruska Roma dan John akan diberikan tanda segel. Keesokan harinya terlihat Winston yang saat ini mendatangi Marquis. Ternyata Winston datang ke sana dengan membawa surat tantangan dari keluarga Ruska Roma. Lalu Winston mengatakan kalau John Wick menantangnya berduel secara jantan. Kemudian Winston menjelaskan kalau aturan duel ini sudah lama ada di dalam aturan High Table dan Marquis sama sekali tidak bisa menolak. Jika Marquis memenangkan duel tersebut, maka John Wick akan mati dan Marquis juga bisa menghabisi Winston kapanpun Marquis mau, karena Winston sekarang akan menjadi pendamping John Wick. Namun apabila John Wick yang menang, maka High Table harus mencabut status excommunicado John Wick, termasuk mengembalikan jabatan Winston menjadi manajer hotel di kontinental Amerika, dan biaya pembangunan hotelnya semua harus ditanggung oleh High Table. Mendengar hal itu, Marquis pun tidak bisa menolak dan dengan terpaksa ia harus menerima tantangan tersebut. Di sini Marquis meminta Winston dan John Wick agar datang pada esok pagi untuk membicarakan peraturan di dalam duel tersebut bersama petinggi High Table. Keesokan harinya memperlihatkan John Wick yang kini mendatangi Marquis. Di sini John langsung memperlihatkan segel di lengannya sebagai bukti kalau John sudah diakui oleh keluarga lamanya. Terlihat juga di sana sudah ada Ken yang akan menjadi pembimbing Marquis dalam duel tersebut. Kemudian mereka pun mulai membahas tentang pertarungan saat duel nanti dilakukan. Di sini si petinggi akan menjadi juri dalam duel tersebut. Kemudian si petinggi juga akan menentukan jenis duelnya menggunakan sebuah kartu khusus tradisi High Table. Terlihat John dan Marquis yang masing-masing mulai memilih kartu tersebut. Setelah itu jenis duel pun akhirnya terpilih, yaitu tembak-menembak 1 lawan 1 sampai ada yang tewas. Kemudian si petinggi langsung menjelaskan cara bermainnya. Ternyata masing-masing dari mereka mempunyai 3 kali kesempatan menembak.
Tembakan pertama akan dilakukan dari jarak 20 meter. Tembakan kedua, mereka harus maju 10 langkah. Tembakan ketiga, mereka harus maju lagi 5 langkah sampai ada yang tewas. Mendengar hal itu, Marquis si pengecut langsung mewakilkan duel ini kepada Ken selaku pembimbingnya. Artinya yang akan berduel nanti adalah John Wick dan Ken. Setelah semuanya sepakat, si petinggi mengatakan kalau duel tersebut akan dilakukan di depan sebuah gereja pada esok pagi tepat pada jam 6.20 bersamaan dengan matahari terbit. Jika ada salah satu peserta duel yang datang terlambat, maka akan langsung dianggap kalah dan dieksekusi mati. Malam harinya terlihat Marquis yang tampak ketakutan apakah Ken bisa mengalahkan John Wick. Hingga Marquis pun memiliki rencana curang, yaitu dengan menaikkan harga John Wick menjadi 26 juta dolar untuk siapa saja yang bisa menghabisinya pada malam ini. I've been asked to relay a special request. Goes out to you, Mr. Wick. Terlihat semua pembunuh bayaran mulai berkumpul dan siap memburu John Wick. Kembali ke John yang sekarang sedang menaiki perahu bersama Winston dan Bowery si Raja Pengemis. Di sini Bowery memberikan sebuah pistol terbaiknya kepada John Wick karena ia sadar kalau John akan berhadapan dengan banyak sekali pembunuh bayaran pada malam ini. Kemudian John pun mulai turun dari perahu untuk menuju gereja yang menjadi lokasi duelnya nanti. Sebelum pergi, John berpesan kepada Winston dan Bowery kalau nanti ia mati maka ia ingin batu nisannya bertuliskan loving husband atau suami yang penuh kasih. Saat John baru saja melangkah menuju jalan, ternyata sudah banyak sekali pembunuh bayaran yang menunggunya hingga pertarungan satu lawan banyak pun terjadi. Kabur menggunakan mobil, namun ia harus dikejar oleh tangan kanan Marquis. Di tengah pengejarannya, mobil John terguling hingga mau tidak mau ia harus menghadapi tangan kanan Marquis. Bukan hanya si tangan kanan, ternyata John juga harus kembali berhadapan dengan para pembunuh bayaran yang masih saja mengincarnya. Bersamaan dengan itu, terlihat ada nobody yang kembali membantu John hingga John berhasil kabur menggunakan motor. John masuk ke dalam gedung untuk menghindari banyaknya orang yang saat ini sangat ingin menghabisinya. Namun sayangnya John tetap ketahuan hingga pertempuran sengit pun terjadi kembali. Di suatu kesempatan, John berhasil melarikan diri dengan melompat dari atas jendela. Singkat cerita, kini John sudah ada di bawah gereja. Namun untuk sampai ke lokasi duel, John harus menaiki anak tangga sebanyak 220 anak tangga. Baru saja berjalan beberapa langkah, John kembali dihadapkan dengan banyak sekali anak buah Marquis hingga lagi-lagi John harus kembali membrutal. Di balik itu, di lokasi duel, Winston tampak sedikit khawatir dengan John yang tidak akan sampai ke atas dengan tepat waktu karena waktu hanya tinggal tersisa 15 menit. Adegan kembali ke John yang sekarang sudah berhasil menghabisi puluhan anak buah Marquis. Ketika John hampir sampai ke atas, tiba-tiba tangan kanan Marquis muncul dan langsung melempar John hingga membuatnya terpental lagi ke bawah. Tak lama datang Ken yang saat itu akan naik ke atas. Menyadari John sudah sangat kelelahan, akhirnya Ken pun mau membantu John agar sama-sama sampai ke tempat perduelan. Karena bagaimana juga John adalah teman baik Ken. Bukan hanya Ken, terlihat juga nobody yang terus membantu bersama anjingnya. Hingga mereka berhasil menghabisi tangan kanan Marquis.
Pada akhirnya John sampai ke lokasi duel tepat waktu. Dengan segera si petinggi langsung memulai perduelannya, yaitu beradu tembak dari jarak 20 meter. Tembakan pertama membuat mereka sama-sama terluka di bagian lengannya. Hingga sekarang mereka maju 10 langkah untuk melanjutkan tembakan yang kedua. Di tembakan yang kedua ini, John terkena di bagian pundak sementara Ken terkena di bagian perut. Kemudian mereka maju lagi 5 langkah untuk kembali menembak. Di sini John harus terkapar karena tembakan yang Ken lakukan ternyata melukainya cukup parah. Marquis yang menganggap John sudah kalah dengan cepat ia menggantikan Ken, lalu mengatakan kalau sekarang Ken sudah bebas dan bisa membawa pulang putrinya. Kemudian Marquis menodongkan senjata ke arah John Wick dan ingin segera menyelesaikannya. Namun Winston mengatakan kalau tadi John belum menembakkan pelurunya sehingga John masih memiliki kesempatan 1 kali lagi menembak. Dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya John dianggap memenangkan duel tersebut. Kemudian si petinggi sebagai perwakilan High Table telah resmi mencabut status ekskomunikado John Wick. Ia juga mengatakan kalau Winston akan kembali diangkat sebagai manajer kontinental Amerika dan pembangunan hotel 100% ditanggung oleh High Table. Setelah semuanya selesai, John pun meminta Winston untuk mengantarkannya pulang. Namun ketika John baru saja turun beberapa langkah, tiba-tiba John melemah akibat lukanya yang sudah sangat parah. John pun langsung mengingat kembali kenangannya bersama mendiang sang istri. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Bowery dan Winston berada di depan makam John Wick yang artinya sekarang sang legenda sudah meningsoi. Di balik itu, Ken sekarang sudah bisa bersama lagi dengan putrinya. Namun secara bersamaan muncul Akira yang dulu ayahnya dihabisi oleh Ken, yaitu Koji si manajer hotel Continental Osaka. Akira datang ke sana dengan maksud membalas dendam kepada Ken. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Apakah John Wick benar-benar sudah tiada atau kematiannya hanya sekedar dipalsukan? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.